Selamat datang kembali di channel YouTube gue, Rio Fernando, dan hari ini gue pengen nge-react satu video dari Hot Room. Ya, ini acara TV-nya Bang Hotman Paris ya. Dan gue abis nonton ini beberapa hari yang lalu, kemarin. Terus ya gue pengen react aja sih ya, jujur, karena menurut gue ini lumayan oke lah beritanya gitu ya. Jadi kita bacain dulu ya beritanya, judulnya Jawaban Kocak Aldi Taher saat diwawancarai soal hukum dan ekonomi di Indonesia #hotroom ya. Ini dari Metro TV ya, kalian bisa search juga videonya di YouTube ya, tapi kita akan react di sini langsung, nanti akan ditunjukkan juga video YouTube-nya. Jadi kalian bisa nonton sini aja ya. Langsung aja kita masuk ke videonya ya guys. Aldi Taher. Oke, Aldi Taher. Kamu itu ngejago mau calon. Lucu banget. Belum ditanya aja udah ketawa dia. Udah ketawa duluan. DPR. Coba dulu sebutkan singkat. Apa masalah ekonomi hukum yang harus dibenahi di negeri ini? Singkat aja. Apa menurut Anda yang harus dibenahi? Bang, Ya. masalahnya bukan di hukumnya, Bang. Tapi di diri kita sendiri, Bang. Kita harus mulai memperbaiki diri kita sendiri dulu, Bang. Oke. Emang Ya, Yang- gimana caranya? Baca Al-Quran, sholat, silaturahmi. kalau hukum, kalau Ya, jadi singkat cerita ya, gue udah pernah bikin juga video di Intelijensi keberapa gitu ya. Gue cerita tentang banyaknya calon artis yang mau maju di pemilu ya. Ya, memang judulnya tepat sih ya, jawaban kocak gitu ya. Bang Aldi Taher ini pada saat diwawancarai ya, jadi kan beliau mau nyalek jadi DPR ya. Terus pas ditanya tentang hukum dan ekonomi ini, katanya salahnya ada di diri kita. Nggak salah sih menurut gue ya, nggak salah ya. Ya bener, di individual kita juga pasti ada salahnya gitu. Kita namanya manusia ya, masih banyak dosanya juga gitu. Tapi gue nggak kebayang sih kalau misalkan DPR kita tiba-tiba buat suatu peraturan ya, terus mewajibkan kita untuk, misalkan contoh ya, untuk para umat muslim untuk sholat 5 waktu gitu, terus untuk baca Al-Quran ya, untuk yang Katolik harus baca Alkitab dan lain sebagainya. Tapi kita lihat dulu aja lah. dari segi hukum apa yang harus dibenahi di Indonesia ini kalau Anda jadi anggota legislatif? Kalau dari segi hukum, saya dukung Bang Hotman jadi Menkumham. Canggih tuh. Dari ekonomi, coba sebutkan dulu dari segi ekonomi apa yang harus dibenahi. Saya soal hukum nggak ngerti, saya serahkan kepada ahlinya, kepada Presiden Keadilan Bang Hotman Paris SH, Hotman Emawan. Jadi Kalau dari Oke. Jadi katanya untuk segi hukum, Bang Aldi Taher ini mendukung Bang Hotman untuk menjadi Menkumham ya. Oke. Jujur banget ya Bang Aldi ya. Jujur banget, katanya nggak tahu ya. Jadi menyerahkan kepada ahlinya gitu ya. Oke. Kalau gitu coba kita lihat kalau tentang ekonomi menurut Bang Aldi Taher gimana sih? sebutkan dulu dari segi ekonomi apa yang harus dibenahi. Saya soal hukum nggak ngerti, saya serahkan kepada ahlinya, kepada Presiden Keadilan Bang Hotman Paris SH, Hotman Emawan. Jadi Kalau dari ekonomi, ya, apa yang ingin abang tanyakan? apa kira-kira yang harus dibenahi di Indonesia ini dari segi ekonomi? Dari segi ekonomi, Bang? Ya, Saya nggak tahu, Bang. Masa dirubah, Bang? Ya, sudah keren ekonomi Indonesia. Sudah keren, nggak usah dirubah. Karena abang tahu apa? Indonesia UMKM setelah COVID muncul, Bang. Bahkan kita ini lebih maju dari negara lain dalam hal berkembang dan memperbaiki diri dan setelah COVID. wah, Anda ahli ekonomi juga rupanya ini. Ini namanya teori positive thinking, Mbak. Dan saya ada visi misi lagi, Mbak. Saya insya Allah akan bikin sunatan massal di gedung DPR RI yang belum sunat. Saya akan sarankan untuk sunat karena buat kesehatan. Oke, Ayo sunat. gimana Pak Dede Yusuf? Apa penilaian Anda sebagai artis? Oke. Ini agak berat ya. Jadi ya kita ambil positifnya aja lah ya. Kita ambil dari teori positive thinking itu ya.
untuk Bang Aldi Taher sih ada yang gue suka lah ya, ada yang gue suka ya. Setidaknya dia sebagai calon ya, dia jujur lah orangnya. Dia jujur ya, jujur banget malah. Terlalu jujur menurut gue. Terlalu jujur sampai ketika diwawancara dia ngaku ya. Tapi gue suka gayanya bahwa kalau misalkan memang nggak tahu ya bilang nggak tahu gitu. Jangan kayak calon-calon lain yang nggak tahu tapi sok-sokan gitu, wah ngomongnya ini itu gitu ya. Padahal sebenarnya nggak ada isinya omongannya gitu ya. Jadi ya gue hargain lah kejujurannya Bang Aldi Taher di sini. Ya, gue cukup suka dengan apalagi khususnya untuk menjadi wakil rakyat ya, itu karakteristik sangat penting gitu ya. Karakteristik sangat penting gitu. Cuman balik lagi ya, ini tergantung kepilihan kalian semua ya, apakah akan memilih atau tidak ya. Tapi gue tekankan lagi sekali lagi bahwa fenomena ini kenapa sangat memprihatinkan buat gue ya. Fenomena artis nyalon ya, bukan fenomena Bang Aldi Taher di wawancara ya, tapi bahwa artis itu kan istilahnya populer ya, banyak diketahui masyarakat gitu ya, orang-orang kan banyak yang kenal gitu ya. Nah ketika gue inget banget tahun 2019 itu ya, gue pertama kali milih ya, gue baru umur 19, gue baru pertama kali milih. Jadi pemilu sebelum ini gue pas masuk ya, itu gue memang jujur bingung. Gue banyak yang gue gak kenal orangnya gitu loh. Gue banyak yang gue gak kenal gitu. Pas gue mau milih bingung, ini siapa namanya, ini siapa, ini aneh-aneh semua namanya ya. Bukan tetangga, bukan temen. Jadi gue banyak yang gak kenal. Nah, dan mungkin popularitas itulah di sini yang dapat menguntungkan ketika orang masuk ke bilik ya, terus lihat oh ada nama yang familiar, oh ada nama yang mereka sering lihat atau orangnya mereka sering lihat, tahu dan sering nonton gitu ya. Jadi mungkin masyarakat yang tidak terlalu aware sama perpolitikan atau tentang hukum, tentang ekonomi dan lain sebagainya gitu ya, mungkin akan cenderung lebih memilih orang-orang yang mereka kenal namanya, familiar gitu ya. Jadi akhirnya popularitas dapat mengalahkan sisi intelektualitas gitu ya. Cuma memang ini nggak terjadi di seluruh kalangan masyarakat ya, tapi menurut gua kebanyakan dari masyarakat kayak gitu, apalagi gua dan teman-teman gua pada saat gua umur 19 gitu ya. Jadi ya itu aja sih yang pengen gue react dari video ini. Semoga 2024 bisa berjalan dengan lancar lah ya. Ya itu aja sih ya, cukup. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe and like. Thank you guys for watching and see you in the next video.